Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rohaini dari kelas Eksya 3 dengan NIM 230413700135. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Makroekonomi Islam dosen pengampu Ibu Oki Sania Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada poin pertama, saya akan membahas pengertian ketimpangan ekonomi. Menurut saya, ketimpangan ekonomi dapat didefinisikan sebagai ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya di dalam masyarakat. Perbedaan ini mencakup dalam standar hidup di mana kelompok kaya semakin kaya, sementara kelompok miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setelah saya membahas mengenai pengertian ketimpangan ekonomi, selanjutnya saya akan membahas cara mengurangi ketimpangan ekonomi, yaitu menggunakan teori makroekonomi Islam tentang kebijakan fiskal dalam Islam, yaitu salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah peran zakat dan wakaf. Sebelum saya memasuki pada poin kedua, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kebijakan fiskal dalam Islam. Konsep kebijakan fiskal telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah. Pada masa itu, instrumen seperti zakat dan pajak lainnya digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian. Implementasi kebijakan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik ekonomi modern. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur atau alat pengukur perekonomian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas termasuk keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pada poin kedua atau pada inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan peran zakat dan wakaf dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban materi, melainkan juga merupakan wujud dari ketaatan kepada ajaran agama Islam dan komitmen untuk membangun paradigma masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan membayar zakat, umat muslim berkontribusi dalam menjaga keseimbangan sosial, memperkuat tali persaudaraan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, praktik zakat menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam dan terus menjadi fokus dalam upaya membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Wakaf merupakan konsep yang penting dalam Islam yang merujuk pada perbuatan menyisihkan atau mengalihkan sebagian harta atau kekayaan untuk kepentingan umum atau kemanusiaan, secara pendidikan, kesehatan, atau sosial. Praktik wakaf telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat muslim. Melalui praktik zakat, umat muslim dapat memberikan kontribusi langsung dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan mereka yang membutuhkan melalui bantuan finansial terhadap layanan sosial dan ekonomi. Sedangkan wakaf dengan mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau pasar, dan membantu menciptakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Selain itu, zakat dan wakaf juga memainkan peran penting untuk mempromosikan nilai-nilai inklusi dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Melalui alokasi dana yang tepat dan adil, zakat dan wakaf membantu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan demikian, praktik zakat dan wakaf tidak hanya membantu memperbaiki kondisi ekonomi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas dalam masyarakat secara keseluruhan. Pada poin yang ketiga atau poin yang terakhir, di sini saya akan membahas negara Malaysia yang sudah mengalokasikan dana zakat secara efektif dan efisien. Negara Malaysia adalah negara
mayoritas penduduk muslim yang sudah sejak lama mengalokasikan dana zakat dan wakaf. Salah satu kunci keberhasilan Malaysia dalam mengelola zakat dan wakaf adalah pendirian institusi yang kuat untuk pengelolaan dan distribusi dana tersebut. Di Malaysia ada dua badan utama yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf, adalah Lembaga Zakat Selangor atau disingkat dengan MAIS dan Yayasan Wakaf Malaysia atau disingkat dengan YWM. MAIS bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat di Selangor, sedangkan YWM berfokus pada mengumpulkan dan mengelola harta wakaf di seluruh negara. Kedua institusi ini memiliki struktur organisasi yang efisien, dikelola oleh profesional berpengalaman yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisien dalam penggunaan dana zakat dan wakaf. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dana zakat dan wakaf serta memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Semoga bermanfaat. Saya meminta maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.